kalian memulai berdoa terlebih dahulu. Ini ketua kelasnya Fandi dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Ka'bati qiblatan wa bil Qur'ani imaman wa bil muslimina wal muslimati ikhwanan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum Bapak mulai pelajaran kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena di bulan Agustus kita juga tidak lupa dengan lagu nasional kita. Mari kita menyanyikan sebentar lagu Indonesia bersama-sama. Yuk, sebelum kita menyanyi semuanya berdiri. Kita berdiri, ayo berdiri. Berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal kan? Siapa yang nggak hafal lagu Indonesia Raya? Ada? Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita mulai setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
belajarnya kali ini kita akan belajar sebagai sebuah komputer, seperti sebuah komputer. Ada yang tahu komputer itu apa atau bentuknya seperti apa? Komputer bentuknya kotak. Terus apa yang kalian tahu tentang komputer tersebut? Ada yang tahu? Biasanya digunakan untuk apa? Untuk bekerja. Terus selain itu untuk apa? Apakah komputer bisa digunakan untuk belajar? Bisa, tentunya bisa. Nah, di dalam tampilan komputer, tampilannya itu seperti ini. Nah, di dalam komputer ini terdapat ada apa saja di sini? Apa saja yang kalian lihat? Ada gambarnya. Gambarnya di mana? Tentunya di monitornya, ya kan? Kemudian ada apa lagi ini? Ada keyboard. Apa sih keyboard itu? Keyboard itu tombol-tombol ya, terdapat ada angka, ada huruf, kemudian ada spasi dan masih banyak lagi teman-temannya, ya kan? Nah, di dalam sebuah komputer itu kita biasanya bisa menjalankan suatu program atau kita bisa mengerjakan sesuatu. Jika ada komputer, kira-kira komputer itu akan bisa berjalan sendiri atau menunggu perintah dari orang yang menjalankannya. Menunggu perintah. Berarti kalau komputer itu menunggu perintah, berarti dia tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, sama seperti ini. Karena komputer itu adalah buatan manusia. Kalau manusia buatannya ciptaannya Allah. Nah, tentunya ciptaan manusia dengan ciptaan Allah itu berbeda. Apa bedanya? Tentunya ya, Padi. Kalau kamu itu bisa berjalan dan bisa berpikir sendiri. Dia bisa berpikir apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia kerjakan. Misalnya dia bangun tidur dia pasti akan biasanya orang tangi turun ya. Dia tangi turun mulai terus mulai biasanya ini apa? Mulai. Enak bangun tidur dia itu mulai senang. Nah, dia langsung pergi ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi dia biasa mandi ya, kemudian sarapan, terus ganti baju, benar? Terus ada yang berangkat ke sekolah, ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat ke pasar. Nah, berbeda dengan sebuah komputer. Nah, komputer itu dia memerlukan perintah atau instruksi agar dia bisa berjalan. Nah, Pak Budi akan memberikan contoh tentang cara kerja komputer. Nah, jadi kita akan berpikir komputasional. Kita menirukan sebuah komputer atau kita menirukan sebuah robot. Nah, kenapa? Kita akan mempraktekkan agar kalian mudah untuk memahami bagaimana cara sebuah robot itu bisa bekerja atau komputer itu dapat berjalan. Nah, sekarang tadi ini dari dua kelompok ini kalian baris berbaja. Jadi ke belakang tiga. Ayo berdiri. Nah, berdiri. Nah, di situ di belakang situ aja, di situ aja. Nah, tuh di situ. Nah, nih. Ini sebentar. Biar tidak menabrak. Ini sisihkan terlebih dahulu. Nah, kali ini perintahnya membutuhkan kalian harus
harus konsentrasi, harus mendengarkan dan fokus. Nah, kali ini permainannya kalian akan menjadi sebuah robot atau komputer. Nah, sebuah robot atau komputer dia tidak akan berjalan jika tidak diberi perintah atau instruksi. Nah, dengarkan ya. Nanti kalian berbaris, yang belakang memegang pundak dari teman di belakangnya. Ayo pegang pundaknya. Nah, perintahnya dari Pak Budi. Ayo putra, diperhatikan, didengarkan. Nah, perintahnya dari Pak Budi hanya ada maju ke depan atau lompat ke depan. Kalau Pak Budi bilang lompat ke depan, berarti kalian lompat kemana? Lompat ke depan. Kalau Pak Budi bilang lompat 2 kali ke depan, berarti lompatnya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Berarti perintahnya nanti ada lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat ke samping kanan atau lompat ke samping kiri. Tahu kan kanan dan kiri? Tahu? Yang mana kanan? Mana tangan kanan? Nah, berarti kalian lompat ke sebelah kanan. Sebelah kirinya mana? Iya, berarti nanti lompatnya ke sebelah mana? Kiri. Saya sebentar. Jenis dimasukkan terlebih dahulu. Oke, konsentrasi, fokus dan didengarkan. Kali ini kalian Pak Budi jadikan sebuah robot. Nah, agak sini. Nah, yang sini agak sini. Lagi. Nah, untuk dengarkan ya. Kita mulai. Tangannya bagaimana? Tangannya pegang pundak teman di depannya. Oke. Lompat ke belakang 1 kali. Nah, lompat ke samping kanan 2 kali. Nah, lompat ke depan 1 kali. Ke samping kiri 2 kali. Nah, jongkok, berdiri. Nah, bentar. Sekarang 1 kali lagi. Ke kanan 3 kali. Lompat. Nah, ayo berdiri. Awas jatuh. Berarti kalau sampai ada yang jatuh, berarti dia kurang fokus. Lompat ke kiri. Lompat ke kiri. Lompat ke kiri. Tepuk tangan. Nah, terima kasih. Contohnya seperti itu. Oke, kalian boleh duduk lagi, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, jadi anak-anak, sebuah robot atau sebuah komputer itu dia akan berjalan, dia akan bergerak setelah dia menerima sebuah perintah. Nah, jadi robot itu dia tidak akan berjalan kalau dia tidak diberi sebuah perintah. Perintahnya itu berupa apa? Kalau robot biasanya dia ada sebuah programnya. Nah, ada programnya yang membuat dia akan mengerjakan perintah tersebut atau berjalan sesuai dengan keinginan yang menciptakan. Nah, misal ada contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Misal ada sebutkan urutan yang kalian lakukan setelah kalian bangun tidur. Nah, biasanya apa? Setelah bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Nah, setelah bangun tidur itu biasanya mandi, sikat gigi, terus ganti baju. Nah, ya. Terus ada lagi, misalnya kita
dari bangun tidur sampai berangkat sekolah. Nah, berarti kan perintahnya jelas. Kegiatan apa saja yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai berangkat sekolah? Misal bangun berarti bangun tidur, kemudian ke kamar mandi, misalnya. Habis ke kamar mandi, wudhu. Habis itu terus sholat subuh. Habis sholat subuh terus membantu orang tua, misalnya bersih-bersih, nyapu. Atau kadang kalau di rumah itu ada apa namanya ini kayak piring, itu namanya pisah-pisah. Nah, nyapu, pisah-pisah. Terus baru enggak kalau pagi, mungkin ngepel, mungkin habis itu sarapan terus mandi, ganti baju terus berangkat ke sekolah. Nah, tadi perintahnya sebutkan langkah-langkah kalian atau kegiatan yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Nah, saya ini Pak ditanya, Hasna mana? Oh iya, Hasna. Coba sebutkan apa saja kegiatan di pagi hari yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai berangkat sekolah. Ini agak keras, biar teman-teman yang lain dengar. Ya, karena aku sama berdiri. Yuk. Yang lain didengarkan. Ya. Apa? Pakai sepatu, berangkat sekolahnya diantar atau berangkat sendiri? Berangkat? Diantar. Iya. Nah, itu tadi adalah kegiatan Hasna mulai dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Nah, kira-kira yang lain ada yang sama persis nggak kegiatannya dengan Hasna? Sama nggak kira-kira? Nggak sama. Coba berdiri ayo. Kemudian bangun tidur kamu ngapain? Yang biasa kamu lakukan? Mandi. Terus bangun tidur langsung mandi. Nggak kedinginan kamu? Nggak seger ya? Kemudian wudhu, sholat, terus makan ya, sarapan, kemudian ganti baju, pakai sepatu, terus berangkat sekolah. Nah, boleh duduk lagi. Terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita berdua tadi. Karena sudah berani mau menyebutkan kegiatan mereka dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Nah, kali ini setelah ini Pak Budi ada tugas kelompok. Jadi ini dikerjakan kelompok. Nanti Pak Budi kasih perintahnya. Didengarkan ya. Pak Budi kasih perintah sama instruksi. Kemudian kalian tuliskan langkah-langkahnya. Nah, ini nanti dikerjakan kelompok. Setelah selesai nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Jadi nanti kalau sudah selesai maju ke depan, jawabannya kalian bacakan di depan agar teman-teman kalian di kelompok yang lain bisa mendengarkan jawaban yang sudah kalian tuliskan. Nah, ini Pak dikasihkan kertasnya sebentar. Kemudian perintahnya didengarkan ya. Ini untuk kelompok 1, kemudian ini yang kelompok 2. Kerjakan kelompok jadi dipikirkan bersama-sama ya. Nah, yang pertama untuk kelompok 1, sebutkan langkah-langkah membuat
goreng. Bisa? Bisa. Ayo dikerjakan dengan kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 2, sebutkan langkah-langkah cara membuat atau menyajikan telur goreng. Bisa kan? Bisa. Ayo kerjakan kelompok. Yuk. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan ke depan kelas agar teman-teman kalian mengerti bagaimana langkah-langkahnya dalam menyiapkan mie goreng sama telur goreng. Apa saja yang perlu disiapkan? Telur goreng, telur ceplok atau telur dadar, terserah. Mie gorengnya apa? Mie goreng sedap atau mie goreng super mie? Nah,
diaduk hingga campur rata dengan hingga tercampur rata dengan bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 bagaimana, sudah selesai? Sudah. Nah, kemudian selanjutnya coba dipresentasikan ke depan, dibacakan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Ayo dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 ayo. Yang lain didengarkan? Ayo maju. Dibacakan yang keras agar kelompok 2 tahu bagaimana cara membuat mie goreng sedap. Ayo dilihat, diperhatikan. Iya, itu tadi adalah hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Adalah langkah-langkah menyiapkan mie goreng, mie apa ya, mie sedap. Nah, ternyata ada banyak sekali langkah-langkahnya, ada 10 langkah dari teman-teman kalian. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dari teman kalian. Terima kasih untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat duduknya. Yuk, sekarang bagian yang kelompok 2. Langkah-langkah membuat apa? Membuat telur goreng. Yuk, bacakan yang keras. Menyalakan kompor dan menuangkan minyak secukupnya. Pecahkan telur di wajan. 6. Ditunggu hingga matang. 7. Diangkat dan tiriskan. 8. Sajikan. 8 bisa? Oke, sebentar. Nah, ini tadi adalah langkah-langkah cara membuat telur goreng. Nah, ini biasanya kalau Pak Budi yang membuat telur goreng, Pak Budi tak tambahi sama bawang gerembak, nah, keri garam, terus kadang dikasih bawang kubis, jadi dicacah diiris kecil-kecil. Ini bentuknya apa ya? Bentuknya mas. Nah, jadi ini kalau dikasih garam atau dikasih bumbu kecerdasan bikin, rasanya ben tambah enak dan tambah gurih. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan juga. Nah, ya, boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, itu tadi adalah misalkan contoh cara kerja komputer atau berpikir komputasional.
bekerja atau mengerjakan tugasnya dengan mengerjakan sebuah perintah. Perintahnya apa tadi? Misalnya bagaimana cara membuat mie goreng, dan bagaimana langkah-langkah cara membuat telur goreng atau telur ceplok atau telur dadar. Nah, komputer itu bekerjanya seperti itu. Kita memberikan sebuah perintah atau instruksi, tetapi instruksinya harus jelas. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan tadi kalian diperintah sama Pak Budi, lompat ke depan. Nah, lompat ke belakang. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya juga seperti kalian waktu bermain game. Apakah game itu? Biasanya yang jenis game ini enak sih jenisnya lakoni kan. Pemerannya yang kalian pilih, ya kan? Nah, yang kalian pilih itu setelah kalian pilih jedit, apakah dia akan bergerak dan berperang sendiri? Tidak. Dia akan bergerak sesuai dengan perintah, sesuai dengan instruksi yang kalian inginkan. Misal kalian ingin berjalan ke kanan, berarti tombol mana yang kalian pijat atau yang kalian gunakan? Nah, kanan. Atau ada kalau main game PlayStation atau di HP itu ada yang namanya stick joysticknya. Joystick itu fungsinya untuk apa loh? Mengarahkan atau menggerakkan. Kemudian ada tombol misal kayak seperti X segitiga kotak. Nah, betul, ada R1, R2, kemudian ada L. Nah, seperti itu. Nah, jadi berpikir komputasional itu ada banyak sekali contohnya. Nah, seperti saat tadi kalian memberikan tugas atau kita belajar menjalankan sebuah permainan, itu berarti kita sudah belajar berpikir seperti sebuah komputer. Nah, bagaimana sekarang sudah mengerti bagaimana cara robot bisa berjalan, komputer bisa bekerja, sudah mengerti? Sudah. Oke, baiklah. Nah, di sini sebentar. Pak Budi ada sebuah punya gambar. Nah, ini nanti dibacakan. Nah, ada sebuah tugas gambar LKPD namanya kelinci coding. Perintahnya, bantu kelinci menemukan wortelnya. Gunakan kartu arah untuk memetakan jalur, lalu tempelkan sesuai urutan di bawah. Ujian dengan kelinci coding Anda. Nah, jadi di sini ada gambar kelinci sama wortel. Sudah ada arahnya. Kemudian tugasnya, cara mengerjakannya nanti kalian jawab di bawah sini urutannya. Urutannya kalian kasih ini. Nanti cara mengerjakannya begini. Kalian kasih tanda panah, misal ke kanan. Kalian misalnya contohnya ini. Ini berarti ke kiri. Pertama ke kiri, berarti dikasih yang pertama nanti dituliskan di sini, ya. Ada kotaknya mark ke kiri. Kemudian kemana lagi? Ke kiri lagi. Ke kiri lagi. Kemudian ke kiri lagi. Setelah itu ke bawah. Di kotak ini berarti ke bawah. Ke bawah berarti panahnya ke bawah. Setelah itu ke bawah lagi. Nah, jadi diikuti kotaknya. Ya,
Bisa? Takut. Nah, kalau yang ini tugasnya mandiri ya, di individu. Gambarnya sepertinya setiap anak tidak sama. Gambarnya bukan satu. Kita nomor. Udah. Udah. Jadi ini manut ini. Misalnya kita mana ini? Arah mana ini? Oh kanan atau ini? Ini berarti di sini dikasih tanda panah ke kiri. Ini dan ke kiri. Tanda panah. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Nah, bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Nah, ini kalau sudah jelas. Nah, ya, terima kasih. Dari sini, oke kita akan melihat dari pengerjaan yang pagi. Ini ada kelindinya. Kira-kira dia berjalan ke arah mana? Ke arah kiri. Di sini. Kemudian kemana lagi? Ke kiri lagi. Kemudian ke kiri lagi terus ke bawah. Kemudian ke bawah. Perintahnya sama nggak dengan yang ditunjukkan oleh panah di bawah ini? Betul nggak? Iya, berarti punya Pandi ini berarti dia sudah bisa memberikan perintah atau instruksi dengan jelas. Nah, jika kita bisa memberikan instruksi atau perintah dengan jelas, maka apa? Harus sekarang. Ya, kalau kita bisa memberikan perintah dengan jelas, maka yang mengerjakan atau yang diberi perintah dia akan menjalankannya dengan benar sesuai dengan keinginan siapa, Nana? Keinginan kita.